Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Kemudian untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. P-Network telah menarik perhatian banyak pihak di dunia cryptocurrency dengan pendekatan inovatifnya. Dalam ekosistem yang terus berkembang ini, tantangan dan peluang selalu hadir berdampingan teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas dan menggali tantangan yang dihadapi oleh P-Network, kemudian peluang yang mungkin muncul dari tantangan tersebut, dan mengapa ekosistem ini memiliki potensi yang signifikan dalam merevolusi interaksi kita dengan mata uang digital. Dan kalau semua target tadi berhasil terpenuhi teman-teman, maka akan menjadi sebuah penyesalan yang luar biasa bagi kita di antara teman-teman mungkin yang telah menambang bertahun-tahun tetapi karena patah arang, patah harapan, sehingga akhirnya meninggalkan P-Network teman-teman. Karena kita tahu bahwa untuk keberhasilan sebuah proyek kripto itu semua butuh perjuangan, dan seperti orang-orang tua bilang bahwa perjuangan atau hasil itu tidak akan mengingkari perjuangan teman-teman. Jadi perjuangan itu pasti akan membuahkan hasil dan kita akan menikmati hasil di akhir bagi yang tetap bertahan bersama P-Network. Jadi jangan sampai kita seperti para pemain Bitcoin di masa lalu teman-teman. Itu ada orang yang menambang Bitcoin sampai mendapatkan ribuan Bitcoin, kemudian karena dia tidak percaya dengan Bitcoin, akhirnya mesin tambangnya dibuang, komputernya dibuang, dan sampai hari ini dia mengorek-ngorek sampah mencari mesin atau komputernya. Dia berharap agar bisa ketemu, tapi sampai hari ini tidak ketemu teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang P-Network, tetap semangat teman-teman. Jadi jangan sampai patah arang karena ini tidak mengganggu waktu kita, cukup hanya mengklik petir 24 jam sekali. Jadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh P-Network adalah regulasi teman-teman. Kalau kita lihat di sini, setiap negara, Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, kemudian Australia, Jepang, ini masing-masing negara memiliki regulasi yang berbeda-beda teman-teman. Jadi dalam dunia cryptocurrency, aturan yang mengatur perdagangan, penggunaan, dan pengembangan teknologi blockchain itu seringkali masih dalam tahap perkembangan. Banyak negara menerapkan kebijakan ketat terhadap cryptocurrency, dan hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan P-Network teman-teman. Regulasi yang tidak jelas itu dapat menciptakan ketidakpastian bagi pengguna dan pengembang. Jadi jika P-Network ingin berkembang secara global, mereka harus berupaya keras untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada di berbagai negara dan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang skalabilitas atau trilema, teman-teman. Jadi skalabilitas juga menjadi isu penting bagi P-Network karena banyak sekali proyek-proyek kripto yang menghadapi persoalan dalam hal skalabilitas. Tidak terkecuali Bitcoin misalkan, atau BNB, Ripple, atau Ethereum, semua mengalami masalah skalabilitas teman-teman. Jadi teknologi blockchain pada umumnya menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan biaya transaksi. Jika P-Network tidak dapat meningkatkan skalabilitas teknologinya, hal ini akan dapat mempengaruhi pengalaman pengguna
dan juga menghambat pertumbuhan jaringan, teman-teman. Kemudian juga kita tahu bahwa pasar cryptocurrency itu sangat kompetitif dengan banyak proyek yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pengguna. P-Network harus bersaing dengan berbagai platform yang sudah mapan dan sudah memiliki basis pengguna yang besar. Untuk dapat bersaing, P-Network harus menawarkan nilai tambah yang jelas bagi penggunanya. Jika tidak, maka ada resiko pengguna akan beralih ke platform lain yang dianggap lebih menarik atau lebih bermanfaat, teman-teman. Jadi meskipun tantangan-tantangan tersebut signifikan, P-Network juga memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang. Para pendiri dari P-Network dikenal dengan pendekatan mereka yang berani dalam menangani masalah besar, teman-teman. Dengan berfokus pada solusi untuk masalah-masalah yang ada dalam ekosistem cryptocurrency, mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian P-Network memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan dalam satu platform, P-Network dapat menarik berbagai kelompok pengguna mulai dari individu yang ingin berinvestasi hingga pengembang yang ingin membangun aplikasi, teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah kita berbicara tentang ekosistem, teman-teman. Jadi P-Network telah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai ekosistem P yang berfungsi sebagai tempat uji coba untuk inovasi dan solusi. Jadi dalam ekosistem ini berbagai masalah diidentifikasi dan dipecahkan dalam skala kecil sebelum diterapkan secara lebih luas, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa P-Network ini berada di dalam persimpangan atau berada di persimpangan di antara tantangan dan peluang. Meskipun menghadapi berbagai hambatan termasuk regulasi, kemudian skalabilitas teknologi dan persaingan pasar, proyek ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang, teman-teman. Jadi keberhasilan P-Network tidak hanya akan ditentukan oleh harga dari tokennya atau harga dari koin P, tetapi juga oleh kemampuannya untuk menciptakan solusi yang berarti dan relevan bagi pengguna di seluruh dunia. Dengan langkah yang tepat, P-Network dapat menjadi kekuatan yang tak terelakkan dalam dunia cryptocurrency, teman-teman. Kalau saya secara pribadi melihat perkembangan dari P-Network, saya optimis pada saat open mainnet, P-Network ini akan sangat luar biasa, teman-teman. Karena kalau menurut saya, kita mengerjakan sebuah proyek itu bukan seperti orang lari 100 meter, teman-teman. Tapi seperti orang lari maraton 10 km, dan di sini developernya telah lari maraton selama 5 tahun, teman-teman. Itu rata-rata proyek kripto, itu tidak sampai 5 tahun, hanya mampu bertahan 1-2 tahun tumbang, teman-teman. Tetapi yang saya salut dengan Dr. Nicholas Vokalis, itu mampu mempertahankan stamina dan tetap istiqomah, teguh pendirian dalam mengembangkan P-Network. Sudah berjalan 5 tahun, di tengah hujatan dan cacian dari masyarakat tetap bergerak. Nah, dengan melihat semangat ini, saya optimis bahwa pada saat open mainnet, ini P-Network akan mengalami ledakan yang luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.